Selamat malam yang terhormat Ibu Sangha, yang Luhur Samanera Atta Silani, Rama Ramani, Bapak Ibu semua. Terimalah salam dalam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, kembali lagi Dhamma Meta Jember mengadakan acara Dhamma Sakaca online, di mana pada malam hari ini kita akan melakukan meditasi online bersama. Sebelum memasuki sesi meditasi bersama, izinkan saya untuk membacakan doa pembuka Paritana Makarapata. Bapak Ibu yang berada di rumah bisa mengambil sikap beranjak. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Wakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Tabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Pembacaan Dhammapada sudah dilakukan, doa pembuka juga sudah dilakukan. Izinkan saya untuk membacakan profil dari Bante yang akan membimbing meditasi kita pada malam hari ini. Ibu Titanyano Mahatera yang nanti berkenan akan membimbing kita pada sesi meditasi online bersama hari ini. Berikut saya bacakan profilnya. Nama penahbisan Tita Yano, tempat penahbisan di Wat Povorani Fest Wihara di Bangkok, Thailand. Tanggal penahbisan 4 Juli 1999, pukul 9:23 waktu Indonesia Barat. Nama penahbis atau upajaya itu Prapuagama. Nama guru penahbisan atau Kama Wacarya Tan Caukun Widur Dhamma Bon. Baik, kalau begitu saya undang kepada Bante Titanyano untuk bergabung bersama kami di Dhamma Sakaca. Ya, baik. Selamat malam, Bante, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya. Sesi kita malam ini nanti bersamanya praktik meditasi selama 30 menit ya, Bante ya? Iya. 30 menit. Ya, nah mungkin saya ada memberikan sejumlah penjelasan dulu. Ya. Lalu setelah itu kita bermeditasi selama setengah jam. Ya, 30 menit. Habis itu tanya jawab. Ya. Kami juga memberikan kesempatan kepada para partisipan yang berada di Zoom maupun di YouTube, apabila nanti setelah mendengarkan penjelasan dan berpraktik meditasi, ada kesempatan untuk tanya jawab ya, Bante berarti. Ya. Ya. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan kepada Bante. Ya, baik, saudara-saudari sekalian. Ada sejumlah kebiasaan bagi sejumlah guru meditasi pada saat mereka mau membimbing para umat untuk melakukan retret. Biasanya diawali dulu dengan melakukan atau membaca suatu teks yang
meminta maaf, ya, memohon maaf, dan juga teks memaafkan. Jadi maksudnya meminta maaf kepada siapa? Yaitu meminta maaf kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kepada siapa saja yang pernah diperlakukan secara tidak baik oleh sang meditator. Ya, demikian pula dia juga menyatakan akan memaafkan siapa saja yang telah memperlakukan dia secara tidak baik, yang telah melakukan sejumlah kesalahan kepadanya. Ya, itu merupakan sebuah kebiasaan. Melakukan kesalahan, meminta maaf kepada Buddha. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah ini kan Buddha kan sudah sudah parinibbana, ya. Tapi walaupun Buddha sudah parinibbana, kita juga tidak bisa menyatakan bahwa setelah parinibbana Buddha sudah tidak ada lagi. Ya, pernyataan bahwa setelah parinibbana Buddha masih ada, tidak ada, dan lain sebagainya, itu semuanya salah. Jadi oleh karena itu kita juga memang sebetulnya ini juga tidak bisa mengatakan Buddha sudah tidak ada lagi. Ya. Tentu saja dalam hal ini mungkin ada yang berkata juga, nah ini kan kita tidak ketemu Buddha semasa hidup. Ya, maksudnya itu saat ini sudah tidak ada Buddha lagi. Bagaimana kita bisa melakukan kesalahan kepada dia? Nah, maksudnya itu adalah bahwa mungkin ya suatu saat kita datang ke wihara, kita ada melakukan suatu kesalahan ya di altar misalnya, ya. Kita ada melakukan sejumlah kekeliruan, misalnya waktu kita di Dhammasala, ya kita di dekat altar misalnya. Waktu kita sedang duduk meditasi, lalu selesai meditasi, kaki terasa semutan atau mati rasa begitu, lantas supaya kaki bisa terasa nyaman kembali, biasanya kita menyelonjorkan ya kaki kita. Nah, ada suatu tata krama bahwa kalau kaki kita itu diselonjorkan menuju ke altar, ke arah Sang Buddha, itu dikatakan itu tidak sopan. Ya, mungkin ya kita sebelumnya pernah melakukan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita minta maaf ya, kepada Buddha. Kemudian kita minta maaf juga kepada Dhamma. Ya, mungkin pernah ya secara tidak sengaja atau sengaja kita misalnya mencela Dhamma, kita mengolok-olok Dhamma, ya, kita mengolok-olok atau mempermainkan ya, ajaran Buddha. Kita menjadikan ajaran Buddha itu sebagai suatu lelucon, sebagai bahan tertawaan. Nah, itu juga dikatakan bersalah kepada Dhamma. Jadi oleh karena itu kita minta maaf kepada Dhamma. Ya, tentu saja Dhamma dalam hal ini ya bukan suatu sosok makhluk hidup ya, tapi ya dalam konteks itu bahwa kita mungkin ada melakukan sejumlah kekeliruan terhadap Dhamma. Kemudian demikian pula kepada Sangha, ya, kepada Sangha entah itu Arya Sangha atau mungkin juga secara umum ya kepada biku-biku yang lain misalnya, ya karena Sangha memiliki sejumlah arti. Ya. Kemudian juga kepada orang-orang yang lain, ya, yang mungkin cukup banyak, ya, jadi kita minta maaf. Kalau langsung, sebetulnya yang paling ideal adalah langsung minta maaf kepada orangnya. Tapi karena waktu itu kan kita tidak bertemu dengan orangnya, udah dari jarak jauh saja, ya, dari jarak jauh kita minta maaf kepada orang-orang yang telah kita
yang kita telah memperlakukannya itu secara tidak baik. Ya, jadi kita minta maaf. Kemudian kita juga memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi sebetulnya tujuannya apa? Bahwa kita minta maaf kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan kepada siapa saja yang telah kita memperlakukan mereka secara tidak baik, dan juga memaafkan mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Tujuannya itu adalah bahwa supaya nanti pada saat kita berlatih meditasi, kita bisa berlatih meditasi dengan tanpa beban. Karena kadang-kadang pada saat kita sedang meditasi, mungkin bisa saja teringat suatu peristiwa di mana kita pernah diperlakukan secara tidak baik terhadap orang lain. Nah, ingatan itu terus muncul begitu. Nah, jadi dengan melakukan dengan memberikan maaf kepada mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita, sehingga kita nanti ya sudahlah ya, saya sudah tidak mengingat hal-hal seperti itu lagi. Jadi bagi saya yang sedang belajar meditasi, itu akan merupakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ya, berarti beban yang saya pikul itu sudah dilepaskan. Ingatan-ingatan yang jelek-jelek itu semua saya sudah mencoba untuk melepaskannya. Walaupun belum tentu ya bisa dilepaskan 100%. Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk itu. Nah, demikian pula terhadap orang yang pernah kita lakukan kesalahan. Jadi mungkin nanti pada saat kita sedang meditasi akan teringat, dulu saya pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas pada orang tersebut. Timbul rasa bersalah, ya, timbul penyesalan, ya itu yang namanya kubuca. Atau mungkin juga teringat, ya, dulu saya pernah harusnya saya melakukan suatu perbuatan baik, ya. Harusnya saya melakukan ini, tapi saya kok dulu tidak melakukannya ya. Nah, itu ya timbul pikiran-pikiran seperti itu. Nah, dengan meminta maaf ya kepada objek yang bersangkutan, ya, maka diharapkan nanti pada saat kita melakukan meditasi itu kita bisa meditasi dengan lebih lega. Itu kira-kira tujuan mengapa ada kebiasaan. Memang tidak semua. Ada kebiasaan sejumlah guru meditasi sebelum dia membimbing siswa-siswanya itu untuk melakukan suatu meditasi secara intensif atau melakukan retret, ya, maka pertama-tama dilakukan dulu acara minta maaf dan memaafkan. Nah, itu poin yang pertama yang akan dibahas pada malam ini. Poin yang kedua, walaupun ini juga sebetulnya sudah merupakan satu pertanyaan atau ungkapan klasik, tapi nggak apa-apa, pada kesempatan ini saya ulangi. Ya. Kadang ada orang bertanya, kan kita ketahui bahwa praktek meditasi, praktek dalam agama Buddha itu pada dasarnya ada 3. Ya. 1 adalah sila, 2 samadhi, 3 panya, pengembangan panya. Apakah kita perlu jalani satu-satu dulu? Maksud itu, apakah kita perlu menyempurnakan sila kita dulu, baru berlatih samadhi, baru berlatih panya, atau
kita melakukannya itu sekaligus tiga-tiganya. Nah, ada yang mengatakan oh harus silanya sempurna dulu baru berlatih samadhi, ya. Lalu samadhi sudah sempurna baru mengembangkan panya. Ya. Tapi kalau menurut hemat saya, ya sebetulnya pada tahap awal kita tiga-tiganya itu sudah mulai mengembangkannya. Ya, misalnya sebagai umat awam, ya mulai mencoba untuk mempraktekkan Pancasila Buddhis. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. Ya. Bersamaan dengan itu juga mulai berlatih meditasi. Ya, mulai berlatih meditasi. Lalu bersamaan dengan itu juga mulai mengembangkan panya. Tapi tentu saja karena meditasinya itu belum dalam, sehingga panya yang dikembangkan paling hanya panya yang pertama sama yang kedua. Karena kita tahu ada 3 macam panya. Satu adalah Sutta Maya Panya, kedua Cinta Maya Panya, dan ketiga Bawana Maya Panya. Sutta Maya Panya berarti kebijaksanaan atau pengetahuan yang kita peroleh dari membaca buku atau menonton, ya, atau mendengar ceramah. Atau yang kedua, Cinta Maya Panya, yaitu kita setelah mendengar ceramah, kita merenungkannya kembali. Berarti kita melakukan internalisasi pengetahuan yang kita dapatkan dari luar itu. Ya, kita mencernanya, kita menyerapnya. Ya, tapi itu masih dalam tahap secara intelektual. Ya, masih pakai penalaran. Ya. Jadi kita juga membaca buku-buku Dhamma. Ya. Ya, kita juga mendalami Dhamma. Ya. Mengapa? Supaya nanti kita bisa memiliki pemahaman Dhamma yang lebih baik, sehingga nanti kita bisa bermeditasi secara benar. Ya, tidak sampai tersesat. Ya, karena kita tidak memiliki pengetahuan Dhamma yang memadai. Jadi kita mencoba mulai menjalankan Pancasila Buddhis, mulai berlatih meditasi, mulai membaca-baca buku Dhamma, mendengarkan ceramah Dhamma. Nah, dengan berjalannya waktu, ya, sila kita semakin baik. Ya, lalu karena sila semakin baik, lalu meditasinya juga semakin baik. Dengan meditasi semakin baik, pelaksanaan sila juga akan semakin baik juga. Ada efek timbal balik dari sila dengan samadhi. Demikian juga, ya, dengan semakin baiknya samadhi, panya kita mulai berkembang, terutama panya yang ketiga, Bawana Maya Panya, panya yang hasil meditasi, itu juga semakin berkembang. Nah, dengan semakin berkembangnya panya, ya, nanti pelaksanaan sila, pelaksanaan samadhi juga semakin berkembang juga. Jadi bentuknya itu nanti seperti spiral, ya, seperti spiral, ya. Jadi sila, samadhi, panya kita sama-sama jalankan, ya, dalam satu lingkaran. Lalu dengan naiknya sila, samadhi juga semakin baik, panya semakin baik, naik lagi setingkat lagi, jadi begitu seterusnya. Nah, sampai ya pelaksanaan sila, samadhi maupun panya itu menjadi semakin baik. Ya, itu kira-kira yang prosesnya. Ya, tadi juga dikatakan dengan semakin baiknya sila, samadhi juga akan semakin baik. Ya, karena di dalam Anguttara Nikaya Sang Buddha mengatakan bahwa manfaat sila itu adalah membuat seseorang menghindarkan seseorang dari timbulnya pikiran yang membuat dia menyesal. Ya, saya ulangi, ya. Dengan sila yang manfaat dari sila itu adalah menghindarkan seseorang dari timbulnya pikiran yang membuat dia menyesal.
Karena kalau silanya tidak baik, mungkin nanti waktu dia sedang meditasi, ya nanti dia teringat, oh dulu saya pernah melakukan ini itu yang melanggar sila, sehingga itu membuat batinnya itu menjadi gelisah, ya menjadi timbul rasa penyesalan, ya, timbul rasa timbul pikiran bersalah, ya. Jadi sekali lagi menurut saya ya, biasanya itu kita tiga-tiganya sekaligus menjalankannya, walaupun belum sempurna, nggak apa-apa, sekaligus jalan, nanti secara spiral akan sedikit demi sedikit akan naik, semakin meningkat, kualitasnya semakin baik. Ya, saya pikir itu saja dari saya sebagai pengantar meditasi pada malam ini. Ya, kita akan mulai meditasi bersama. Ya, sebagaimana biasanya, pertama-tama kita akan melakukan dulu meditasi relaksasi. Ya, kita akan melakukan meditasi relaksasi. Setelah itu baru kita ke pengucapan kata-kata di dalam hati. Ya, kemudian setelah itu kita masuk ke anapanasati. Ya, tapi bagi mereka yang sebelumnya itu sudah memiliki objek meditasi yang biasa dipegang, boleh saja, ya, tidak usah mengikuti tuntunan saya, langsung saja ke objek meditasi yang bersangkutan. Ya, berarti ininya di mute, ya, tidak usah dengar saya. Ya, baik, kita mulai saja. Ya. Pertama-tama kita duduk secara rileks, ya, tapi dengan badan yang tegak. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Termasuk geraham, ya. Jangan dikatup secara ketat, ya. Gigi bagian atas dan gigi bagian bawah hanya menyentuh ringan saja. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Kedua pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Pundak dirasakan rileks, kendor. Dada dan pundak dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Perut dan pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks,
kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Kedua pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Dada dan punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Perut dan pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Kedua lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dari pangkal paha sampai ke ujung kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala termasuk rahang dirasakan rileks, kendor. Pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Dada dan punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Perut dan pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor.
Paha dirasakan rileks kendor. Lutut dirasakan rileks kendor. Betis dirasakan rileks kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks kendor. Telapak kaki dirasakan rileks kendor. Seluruh kaki dari pangkal paha sampai ke ujung kaki dirasakan rileks kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks kendor. Seluruh kepala dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks kendor. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kata-kata ini diucapkan berulang-ulang di dalam hati. Perhatian ditujukan kepada pengucapan di dalam hati ini, dan kedua telinga seolah-olah mendengarkan suara dari dalam hati ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dilanjutkan.
Sabbe Sata Bawantu Suki Kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Baik, seperti yang tadi sudah diinformasikan awal, setelah kita berlatih meditasi secara bersama-sama, kita membuka sesi tanya jawab. Ya, Bante, untuk meditasi. Jadi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tergabung di Zoom maupun di YouTube, kan bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat untuk yang Bapak Ibu bergabung di Zoom. Untuk yang bergabung di YouTube, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom live chat. Saya juga meminta bantuan kepada dokter apabila ada yang sudah masuk bisa dikirimkan melalui kolom chat yang ada di Zoom. Baik, Bante, mungkin izinkan saya bertanya terlebih dahulu, boleh? Boleh, Bante. Terus terang, Bante, kalau saya pribadi itu sulit untuk konsentrasi di dalam bermeditasi, Bante. Terkadang ada satu masa, seperti tadi Bante mulai dengan relaksasi, Bante, ya. Kadang-kadang saya dalam tanda kutip menyukai hal tersebut, Bante. Artinya seperti ada panduan, ya. Jadi untuk kita bertahap. Gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang Bante, saya juga sukanya hening. Jadi suka ada. Nah, itu apakah itu memang karena pengkondisian dari saya atau bagaimana, Bante? Karena jadi tergantung mood gitu, Bante, ya. Jadi kadang-kadang butuh panduan, kadang-kadang butuh keheningan. Gitu, Bante. Mohon Bante berkenan menjawab, Bante. Ya, adalah lumrah bagi mereka yang baru mulai belajar meditasi. Itu biasanya memang sulit untuk yang dikatakan konsentrasi dalam tanda kutip. Maksudnya itu pikirannya itu masih sangat liar. Ya. Jadi sulit untuk menetap di objek yang sudah ditentukan. Misalnya objeknya itu ada napas hati, napas. Ya, pikirannya itu bukan ke napas, tapi pikirannya itu lari ke sana. Saya pikir itu butuh waktu, ya butuh waktu untuk berlatih lebih lanjut lagi, lebih lama lagi. Kemudian di samping itu, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, maka ya biasanya itu kita menggunakan objek yang lebih kasar dulu. Ya, objek yang lebih kasar, salah satunya itu dengan meditasi relaksasi itu, ya, atau ke pengucapan kata-kata atau kalimat tertentu secara berulang-ulang. Nah, itu adalah cara untuk mengatasi pikiran yang masih sangat liar. Ya. Nanti kalau pikiran sudah agak tenang, baru kita ke napas. Karena napas dibandingkan sama meditasi, relaksasi, dibandingkan sama pengucapan kata-kata, itu napas sedikit lebih halus. Ya, sedikit lebih halus. Nah, jadi kita mulai dari objek yang kasar dulu, baru ke yang agak halus. Ya. Karena kalau pikiran kita masih sangat liar, biasanya itu bahkan napas pun tidak terasa. Napas tidak terasa ada keluar masuknya napas di bagian hidung.
Ya, itu karena batin terlalu liar, pikiran masih liar. Jadi, oleh karena itu pikiran perlu ditenangkan dulu dengan objek yang lebih kasar. Nah, setelah itu baru latihan lebih lanjut. Ya. Kemudian tadi juga dikatakan kadang-kadang kita lebih suka hening. Di satu sisi ya dengan melakukan meditasi relaksasi berarti perhatian kita itu berubah-ubah. Ya, perhatian kita dari ubun-ubun, dari kepala sampai ke kaki berubah. Sedangkan batin kita itu cenderung hanya berdiam di satu tempat saja. Ya. Itu ada sedikit banyak berbau apa yang disebut sebagai cinamida, ya, kelambanan batin atau kemalasan batin. Ya, jadi misalnya kalau orang sedang ngantuk begitu ya, orang sedang ngantuk harusnya dia kan memperhatikan objeknya, tapi objeknya itu lepas. Dan ketika batinnya itu disuruh atau diupayakan supaya batin kembali ke objeknya, batin ini seolah-olah itu tidak mau bergerak. Seolah-olah tidak mau bergerak. Itu yang namanya kelambanan batin. Itu yang namanya cinamida. Ya. Jadi oleh karena itu, ya itu memang perlu upaya supaya batin kita itu bukan hanya cenderung untuk berdiam di satu tempat saja. Ya. Maksudnya itu ketika harusnya bergerak, ya harusnya batin itu bergerak. Tapi kalau harusnya memang diam, harusnya dia juga siogianya diam. Ya. Tadi ada disinggung tentang hening. Ya, disinggung tentang hening. Hati-hati pada saat kita berlatih meditasi, pada saat kita merasa hening, ya bisa memang betul-betul ya kita mulai mengalami apa yang disebut sebagai passaddhi, ya, keheningan, atau bisa juga kita sedang ngantuk. Itu tanda-tanda awal dari ngantuk. Oleh karena itu, kalau kita merasa menghadapi adanya keheningan, kita perlu tanya-tanya. Ya, ini jangan-jangan ini tanda awal ngantuk. Ya. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan. Ya. Kadang juga gini, Bante, satu pertanyaan saya, Bante. Belum ada pertanyaan yang sudah masuk nih. Nah, terkadang juga pembimbing meminta kita untuk tidak langsung memejamkan mata, Bante. Artinya kita mungkin mata terbuka melihat pandangan kita ke depan gitu. Apakah itu juga cukup efektif, Bante? Ya, itu mungkin tujuannya itu ya supaya ini tidak ngantuk, atau kalau di awal meditasi mata disuruh lihat ke depan, kurang tahu juga sih maksudnya apa. Tapi bisa juga mungkin supaya kepalanya tegak atau bagaimana. Kurang paham juga. Tapi biasanya saya tidak menginstruksikan hal serupa. Oke. Baik, Bante. Berikutnya ada pertanyaan yang masuk di Zoom dari nama dan rupa. Bacakan pertanyaannya, Bante. Wandami Bante, maaf Bante, saya ingin bertanya, kenapa ketika meditasi pas duduk, saya merasa badan saya mau jatuh ke depan atau ke belakang? Padahal saya merasa posisi duduk saya sudah benar. Tidak condong ke depan dan ke belakang, dan gak berapa lama pinggang saya juga terasa sakit. Apa yang harus saya perbaiki ya Bante? Anumodana Bante Sukiwarto. Berikut. Ya, dari apa yang diceritakan, bisa jadi ada dua kemungkinan. Kan dikatakan ini badannya tiba-tiba seperti jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Iya. Ya. Saya nggak tahu tadi ada kata tiba-tiba atau tidak. Bentar saya lihat ulang Bante. Merasa badan saya mau jatuh ke depan atau ke belakang. Oh, mau jatuh. Iya, mau jatuh. Mau jatuh. Ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama itu ngantuk. Ya, memang ngantuk ini merupakan
musuh terbesar. Boleh dikatakan ya salah satu musuh besar dalam meditasi. Oleh karena itu yang namanya ngantuk atau sinamida itu merupakan salah satu rintangan batin ya, terutama dalam hal meditasi. Ya, jadi kemungkinan pertama itu lagi ngantuk. Ya, lagi ngantuk bisa gini, atau bisa juga kalau badannya agak tegak lalu gini. Ya. Ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua itu mau jatuh ke depannya itu bukan tiba-tiba. Maksudnya itu apa? Ya bisa juga kalau misalnya mau jatuh ke depan bisa juga ngantuk tapi tidak tiba-tiba punya ya, pelan-pelan gitu ya. Nah itu tetap masuk kategori satu ngantuk. Yang kedua adalah itu bukan karena ngantuk tapi badannya itu memang condong ke apa, semakin dengan berjalannya waktu itu semakin condong ke depan. Kenapa? Bisa jadi kan kita biasanya memperhatikan keluar masuknya nafas. Bisa jadi dia lebih memperhatikan aspek keluarnya nafas. Ya, jadi waktu dia tarik nafas, ya dia tidak begitu memperhatikan. Tapi waktu keluar nafas, mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas, dia lebih memperhatikan sehingga ya sedikit condong ke depan, tarik nafas lagi, menghembuskan nafas, dia condong ke depan lagi, begitu. Pelan-pelan makin condong ke depan. Kalau dia memperhatikan keluarnya nafas, jadi makin condong ke depan. Tapi kalau misalnya dia lebih memperhatikan tarikan nafas, ya bisa jadi dia makin condong ke belakang. Ya, jadi ada dua kemungkinan itu. Satu karena ngantuk, dua karena ketidakseimbangan dalam hal menyadari keluar masuknya nafas. Ya, maksudnya itu waktu tarik nafas kita menyadarinya, ya. Waktu menghembuskan nafas kita juga menyadarinya. Jangan hanya memperhatikan tarikan nafas, penghembusan nafas tidak diperhatikan. Atau hanya memperhatikan penghembusan nafas, tapi tarikan nafas tidak diperhatikan. Ya, itu jawabannya. Baik, semoga menjawab pertanyaannya. Oh, ditambahin lagi, ya Bante, saya lebih fokus kalau nafas keluar daripada nafas masuk. Pertanyaannya menarik. Ya, betul. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi yang masuk, Bante, ini dari kolom live chat. Sebentar, saya bacakan, Bante. Dari saudara atau saudari Lip. Namo Buddhaya, Bante. Objek asubha yang tidak terlalu dalam, seperti tidak mengikis nafsu ragawi, dia cenderung muncul terus. Apakah baiknya saya teruskan objek asubhanya terus lebih dalam? Pertanyaan pertama itu, Bante. Pertanyaan kedua, apakah kemajuan dalam objek asubha itu salah satunya tidak lagi tertarik dengan nafsu-nafsu ragawi seperti lawan jenis? Apakah begitu, Bante? Latihan asubha, ya. Jadi kita membayangkan atau kita melihat langsung suatu objek yang menjijikkan. Ya. Subha artinya bagus, indah. Asubha berarti tidak bagus, tidak indah. Atau dengan kata lain, menjijikkan. Jadi biasanya itu ya kita memang memperhatikan objek yang menjijikkan, misalnya seperti mayat, ya mayat yang sudah rusak, ya yang ketika kita melihatnya merasa jijik, atau ketika kita mencium baunya itu juga memuakkan, ya membuat mual, tidak menyenangkan. Nah, tujuan kita memilih objek asubha, tujuannya itu supaya biasanya kan kita melihat suatu objek, ya kalau misalnya itu objek manusia, ya biasanya ya itu ada ketertarikan, ya, ada ketertarikan terhadap fisik dia, ya lawan jenis kita tertarik sama fisiknya. Nah, jadi karena sebetulnya sumber yang membuat kita merasa tertarik itu
yang utama itu adalah karena tampaknya yang bagus. Nah, jadi supaya kita tidak timbul nafsu terhadap objek, suatu objek, ya, jadi makanya kita perlu melihat aspek tidak bagusnya. Kita melihat aspek aspek menjijikkan dari objek tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat manusia, lihat lawan jenis, ya, merasa tertarik karena kebagusannya, ya udah kita membayangkan dia itu seolah-olah itu adalah ini sejenis mayat. Atau ya kadang-kadang ada juga ya melihat suatu sosok tubuh manusia, ya lalu membayangkannya itu sebagai hanya terdiri dari tengkorak saja. Ya, di media sosial kadang-kadang ada video seperti itu. Jadi orang bergerak itu adalah kerangka tulang manusia yang bergerak. Nah, kalau sudah tinggal kerangka, ya biasanya itu sudah tidak tertarik lagi. Ya, walaupun mungkin tidak sampai menjijikkan, tapi tidak tertarik. Tapi kalau sudah seperti jenazah yang rusak, itu memang menjijikkan. Jadi tujuan latihan meditasi Asubha itu supaya itu kita tidak merasa tertarik terhadap objek yang biasanya membuat kita itu terpikat. Ya, itu sebetulnya. Jadi dengan adanya objek yang membuat kita tidak terpikat, ya diharapkan dengan demikian maka nafsu kita itu tidak muncul. Ya. Jadi bukan karena objek itu yang melenyapkan nafsu, bukan. Tapi objek itu membuat nafsu kita itu kemungkinan kecil untuk muncul. Nah, kalau misalnya setelah latihan Asubha kita nafsu tetap muncul, ya berarti memang ini masih perlu berlatih lagi. Ya, jadi tidak begitu berarti objek tersebut itu tidak begitu efek terhadap diri kita. Memang itu tidak manjur terhadap setiap orang. Kalau manjur itu sudah tidak ada biku yang lepas jubah, ya. Sudah tidak ada lagi di dunia ini sudah banyak arahat, ya. Karena tinggal ambil objek saja sudah tidak muncul nafsu. Ya, tidak semudah itu. Ya, tapi bisa saja sih kalau mau lebih lanjut dengan objek tersebut, ya berarti berlatih meditasi lebih dalam lagi, ya, lebih lanjut lagi, lebih lama lagi. Ya. Itu kira-kira jawaban saya. Baik, semoga menjawab dari penanya yang ada di kolom live chat. Berikutnya Bante, ada pertanyaan lagi Bante. Ini sepertinya dari channel YouTube Ngopi Sepeda nih. Namo Buddhaya, Bante, izin bertanya, bagaimana membangun tekad agar kita dapat rutin bermeditasi, Bante? Ya, satu, ya, adalah kita perlu menimbulkan apa yang disebut sebagai samvega citta. Ya, sense of urgency. Ya, maksudnya itu batin kita itu tergugah. Oke. Tergugah oleh apa? Tergugah terhadap penderitaan yang saat ini sedang dialami atau yang akan dialami, atau penderitaan yang pernah dialami. Ya, maksudnya itu bahwa kita merenungkan bahwa saat ini, ya saya walaupun saat ini saya masih sehat, ya, tidak sakit-sakitan, tetapi suatu saat nanti saya akan menjadi sakit. Nah, kalau sudah sakit, nah nanti saya akan menyesal. Kenapa? Ya, dulu tidak berlatih meditasi. Ya, kenapa dulu tidak berbuat baik? Ya. Jadi oleh karena itu, ya dengan merenungkan hal seperti itu daripada nanti kita menyesal, ya udah mulai saat ini saya harus berlatih meditasi dengan tekun. Kemudian juga perenungan terhadap kematian. Ya, perenungan terhadap kematian. Ya, saya tidak tahu kapan saya akan mati,
ya, dan bisa saja mungkin detik berikut mungkin saya tiba-tiba mendapat serangan jantung lalu langsung meninggal. Ya, tidak tahu, ya, kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Jadi oleh karena itu, ya, melalui perenungan, ya, kita merenungkan, ya, semoga ya mumpung saat ini saya masih hidup, ya, masih bisa melakukan mempraktekkan sejumlah mempraktekkan dhamma, ya, berlatih meditasi, ya, itulah saatnya bagi saya untuk berlatih meditasi sehingga tidak menyia-nyiakan hidup saya. Ya, itu poin yang pertama, menimbulkan atau memunculkan apa yang disebut sebagai samvega citta. Di samping itu, kita memang juga perlu sering-sering melatih apa yang disebut sebagai adhitthana. Tadi ada sempat disebutkan tekad, ya, tekad. Jadi memang kita perlu bertekad. Jadi setelah memunculkan samvega citta, lantas kita perlu bertekad. Ya, mulai hari ini, ya, saya harus setiap hari berlatih meditasi. Ya, karena dikatakan bahwa tekad atau adhitthana itu merupakan salah satu parami. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin mencapai pencerahan, ya kita perlu mengembangkan, ya, parami adhitthana itu, ya, tekad, karena itu dibutuhkan untuk pencerahan. Ya, jadi setelah kita bertekad, kita perlu menjaga, ya, pelaksanaan dari tekad itu. Jadi saya sudah bertekad setiap hari meditasi, saya sudah bertekad setiap pagi, ya, harus bangun meditasi, ya, sejumlah waktu, beberapa waktu. Nah, tekad ini perlu dijaga supaya bisa dilanjutkan seterusnya. Ya, jadi itu tekad. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Semoga menjawab dari pertanyaan yang masuk tadi. Berikutnya Bante, ada pertanyaan lagi dari Saudari Wati. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Kadang kita fokus di satu titik keluar masuknya nafas. Terus teringat akan ingatan yang tidak baik. Ini tadi seperti Bante ceritakan di awal. Tidak baik. Apakah kita meneruskan dengan memperhatikan atau menghentikan dengan balik lagi memperhatikan nafas? Mohon penjelasannya, Bante. Ya, dari apa yang diceritakan, dikatakan itu memperhatikan titik sentuhan nafas begitu. Berarti Anda sebetulnya menggunakan pendekatan samatha. Ya, Anda menggunakan pendekatan samatha. Nah, kalau menggunakan pendekatan samatha, berarti kalau ada lamunan segala macam, ya pokoknya tidak dipedulikan, itu selalu tetap fokus pada titik sentuh itu. Jadi itu yang dilakukan. Ada lamunan, tidak peduli, pokoknya selalu fokus pada titik sentuh. Ya. Atau kalau pakai pendekatan vipassana, ya, yaitu begitu kita melamun, ya, terpikir sesuatu, ya, kita sadari dulu munculnya pikiran itu. Lalu kalau misalnya batin kita belum kuat, ya, artinya bahwa begitu kita menyadari munculnya pikiran itu, disadari, tapi dia masih tetap lanjut, pikirannya masih tetap jalan. Ya, udah, berarti batin kita belum kuat, kembali ke nafas. Ya, muncul lagi pikiran itu, ya, disadari, lalu kembali lagi ke nafas. Ya. Atau kalau batin kita sudah cukup kuat, ya, muncul pikiran seperti itu, kita sadari sampai dia berhenti. Sampai dia berhenti, lalu kembali ke nafas. Ya, muncul lagi pikiran seperti itu, disadari sampai dia berhenti, lalu kembali ke nafas. Itu yang namanya pendekatan secara vipassana. Jadi tergantung kita mau mengambil pendekatan yang
mana. Kemudian juga terhadap pikiran-pikiran tertentu yang terutama yang tidak baik, ada suatu kaidah psikologi bahwa makin kita tidak mau memikirkan sesuatu, dia makin muncul. Misalnya kita merasa pada saat sedang meditasi muncul satu pemikiran, ya muncul satu pikiran. Kita merasa saya kok ini sedang meditasi kok bisa muncul pikiran seperti itu. Itu kan tidak baik. Ya, itu tidak baik. Harusnya tidak boleh memikirkan hal itu. Nah, kita makin takut munculnya pikiran itu, ya makin muncul. Semakin lama semakin muncul, berarti ya. Ya, oleh karena itu, ya kita perlu terima. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, dia pikiran ini datang bertamu. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, Anda sebentar lagi pun akan lewat. Ya, silakan let go. Ya, jadi disadari saja, diketahui saja. Setelah itu, ya udah kembali ke nafas. Ya, disadari lagi, kembali ke nafas. Begitu. Jadi jangan sampai seolah-olah itu ketakutan terhadap munculnya pikiran seperti itu. Ini saat ini saya kan sedang meditasi, saya kan sedang tidak masalah, nggak boleh muncul pikiran seperti itu. Makin kita takuti, makin munculnya makin kuat. Ya. Itu ada satu kaidah dalam psikologi manusia. Oke. Ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Saudari Wati ya. Berikutnya di Zoom seperti sudah ada yang raise hand, Bapak Rudi mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, dipersilakan kepada Bapak Rudi. Mandami Bante, mau izin tanya Bante. Bante, pada satu masa kita latihan meditasi, rasanya kita merasa tidak ada perkembangan yang jadi misalkan dalam bulan-bulan yang lalu kita bisa lebih tenang bisa lebih fokus lah. Terus belakangan bisa merasa kalau itu bisa kita merasakan rasanya kita mundur gitu loh. Fokus apa tuh memang bisa terjadi seperti itu, Pak? Ya, bisa saja. Jadi apa? Secara meditasinya, Pak. Ya, latihan meditasi seperti hidup manusia. Ya, mungkin kita sering dengar ya, hidup manusia itu kadang-kadang di atas, ya, kadang-kadang turun ke lembah, gitu. Ya, begitu juga latihan meditasi kita. Sejauh kita belum mencapai tingkatan tertentu, itu latihan meditasi kita itu memang masih sering dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, masih seperti sebuah perahu kecil gitu, ya ada sedikit ombak saja sudah bisa terombang-ambing, ya ombaknya besar sedikit saja sudah terombang-ambing. Jadi kita masih mudah terpengaruh oleh lingkungan atau oleh kondisi diri kita sendiri. Tidak masalah, ya jalani aja terus. Ya, di hal-hal yang bisa mempengaruhi misalnya, ya mungkin karena ada urusan keluarga atau urusan pekerjaan lebih banyak, ya membuat kita itu setiap kali meditasi, ya walaupun mungkin kita tidak menyadarinya, tapi sebetulnya secara bawah sadar dalam tanda kutip itu tidak selalu teringat oleh misalnya hal-hal yang belum kita lakukan atau hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi itu membuat kita itu menjadi gelisah, dalam pada saat sedang meditasi. Atau bisa juga mungkin yang namanya hidup, ya kadang-kadang ada urusan kantor, urusan pekerjaan atau keluarga yang timbul masalah. Ya, timbul masalah, nah itu juga bisa mengganggu meditasi kita. Atau kadang juga bisa karena fisik kita. Kalau fisik kita lagi tidak
sedang sakit, sedang tidak nyaman, misalnya. Bisa juga itu mempengaruhi meditasi kita. Ya, jadi untuk apa ya? Sebelum mencapai tahap tertentu, ya memang kadang meditasi kita itu sering terpengaruh entah oleh faktor diri kita sendiri atau dari lingkungan luar. Itu masih wajar, ya itu masih wajar. Nggak apa-apa, jalani aja terus, ya jalani aja terus sampai suatu tahap itu akan perkembangannya itu akan lebih stabil. Sama satu pertanyaan lagi di luar meditasi boleh Pak? Boleh. Mengenai mata pencarian yang benar Pak. Pengertian mata pencarian benar itu apakah kita tidak boleh mengambil keuntungan yang banyak atau bagaimana Pak? Itu relatif ya. Maksudnya itu gini. Yang penting kita, karena dikatakan tidak boleh mengambil keuntungan lebih banyak. Lebih banyak itu sebesar apa? Banyaknya itu, ukuran banyak itu memang itu sulit untuk menjadi suatu ukuran ya. Misalnya apakah kita hanya boleh mengambil keuntungan 10% dari harga jual atau 50% atau 100%? Ya, yang mana yang dikatakan lebih banyak? Saya pikir dalam hal ini memang sulit untuk menentukan ukurannya secara persis, tapi ya mungkin ya kalau saya bisa sarankan yang penting ya agak wajar lah ya, yang mengharapkan hanya berdagang sedikit itu sudah langsung dalam 1-2 hari sudah langsung menjadi miliuner gitu atau triliuner gitu. Nah, kita masih terutama misalnya kita menjual barang-barang yang menyangkut hajat hidup banyak orang, ya mungkin kita perlu yang namanya punya hati nurani juga lah. Ya. Jawaban saya memadai. Maksudnya itu gini Pak, kalau kadang di satu sisi kan kita sebagai seorang putujana ya, dalam kehidupan sehari-hari kita masih membutuhkan kebutuhan sehari-hari, misalkan kita punya tanggungan atau apa. Kadang-kadang di satu sisi kita kepingin sesuai dhamma, satu sisi tapi tuntutan di belakang ini tuntutannya makin lama makin membesar, bukan mengecil gitu. Jadi semacam kadang-kadang bisa terjadi seperti perang batin sendiri gitu di diri kita. Gangguan itu kadang-kadang muncul, misalkan ya satu sisi kita membutuhkan uang banyak untuk misalkan menghidupi keluarga. Nah, di satu sisi tapi kan nggak bisa kita jelaskan secara dhamma kan berarti kepada keluarga. Kan anggaplah keluarganya juga Buddhis. Tuntutannya itu kadang-kadang manusia kan tidak sama tingkat pengenalan dharmanya, dalam arti supaya tidak terlalu ambisi atau bagaimana, itu kan susah. Ya, mempunyai suatu keinginan wajar-wajar saja, karena selama belum mencapai kesucian, ya mungkin masih mempunyai sejumlah ambisi, mempunyai sejumlah keinginan. Cuma pada saat kita memiliki keinginan, memiliki sejumlah ambisi, kita juga perlu menyadari risiko dari keinginan atau ambisi ini. Semakin tinggi keinginan kita, semakin kuat keinginan kita, dan semakin tinggi ambisi kita, itu kemungkinan menderitanya kita itu juga semakin besar. Kembali ke mengambil keuntungan.
sejauh saya pikir, sejauh barang dagangannya itu tidak menyangkut hajat hidup banyak orang. Kalau misalnya kita menjual barang-barang yang misalnya untuk orang kaya itu hanya barang bergengsi, saya pikir oke-oke saja sih. Ya, ambil banyak keuntungan dari orang kaya, dia banyak uang kok. Ya. Lalu dia membeli barang itu demi gengsi, ya boleh saja ambil. Tapi kalau misalnya itu menyangkut misalnya bahan pokok hidup banyak orang, misalnya beras begitu, ya. Lalu kita bertindak, ya misalnya pada saat di pasaran sedang kekurangan beras, kebetulan kita punya stok banyak, lalu kita sengaja naikkan harganya sebesar-besarnya, dengan demikian yang membuat mereka yang miskin misalnya sulit untuk mendapatkan beras di pasar, harus membeli dengan harga yang tinggi di pasar, sehingga membuat mereka kelaparan, mengalami penderitaan. Saya pikir ya itu jangan dilakukan. Ya. Kira-kira begitu, Pak Rudi. Memadai jawaban saya. Ya. Cukup Bante. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Selanjutnya Bante, ada pertanyaan yang masuk lagi ini dari penanya yang tadi, Bante. Bante, maaf bertanya lagi. Saya memiliki niat untuk bermeditasi, namun masih pemula dan kadang-kadang tidak fokus serta ingin menyerah. Sehingga menyimpulkan bahwa diri saya adalah orang yang tidak bermeditasi, sehingga muncul rasa sedih. Tetapi saya melihat orang lain bisa meditasi, kenapa saya tidak bisa? Sedangkan saya juga tahu untuk mengakhiri doa harus melalui meditasi. Bagaimana Bante supaya menimbulkan semangat untuk meditasi lagi dan tidak menyerah? Anumodana Bante. Wah, ini menarik nih. Yang tadi aditana, tekad, ini wirya Bante. Semangat Bante. Silakan Ya. Bante. Jadi ini kita berlatih meditasi itu sama seperti seseorang yang mau belajar mulai meningkatkan ilmunya. Orang yang sedang belajar di mengikuti suatu kursus begitu. Kalau misalnya sejak awal, ya, pada tahap awal kita sudah langsung, saya mau langsung belajar ilmu yang tinggi-tinggi. Saya langsung mau belajar ilmu yang dalam-dalam. Ya, akhirnya nanti kita akan kebingungan sendiri. Ya, misalnya, oke, saya mau menjadi seorang dokter. Dia mulai belajar dulu dari SD, SMP gitu. Ya, tapi dia nggak mau secara bertahap belajar. Dia mau langsung belajar ilmu kedokteran. Padahal ilmu kimia, ilmu biologi dia belum ilmu kimia dasar, biologi dasar dia belum memilikinya. Langsung mau ilmu yang kedokteran yang dalam-dalam gitu. Nah, itu dia nanti akan mentok. Ya, akan mengalami kesulitan. Tapi kalau misalnya dia realistis. Oke, saat ini ya saya memang cita-citanya mau menjadi seorang dokter. Cita-citanya saya mau mengarah ke sana. Tapi saya perlu lihat saat ini saya kondisinya bagaimana. Ya, saat ini, saat ini ya saya matematika saja tambah kurang kali-kali saja belum bisa. Ya, membaca saja masih belum mahir. Ya. Jadi oleh karena itu ya perlu dulu mendalami, ya belajar membaca dari dasar, belajar berhitung begitu. Ya. Baru nanti secara bertahap ya naik ke atas. Nah, begitu juga meditasi. Jadi biasanya itu ya kita jangan dulu yang tinggi-tinggi. Ya, jangan dulu yang tinggi-tinggi meditasinya. Wah, berbicara yang tinggi-tinggi, meditasi yang tinggi-tinggi. Nggak usah, kita dari yang dasar saja. Yang dasar, ya ambil objek yang kasar dulu. Dan meditasinya, objek yang kasar, ya seperti yang saya katakan tadi. Yaitu misalnya melakukan dulu relaksasi, meditasi relaksasi.
lalu ke pengucapan kata-kata atau kalimat berulang-ulang dalam hati, baru nanti lanjut ke menyadari napas, lalu nanti lanjut lagi menyadari apa yang terjadi pada batin, yaitu pikiran yang muncul dalam batin, ya semuanya disadari, ya gejolak emosi semua disadari, ya itu secara bertahap. Ya, begitu juga dalam hal jangka waktu meditasi. Ya, jangan langsung mau baru belajar meditasi sudah langsung memasang target saya harus meditasi 1 jam. Ya, nanti akan merasa gagal terus. Ya, karena sulit bagi pemula untuk sampai ke baru mulai belajar meditasi langsung bisa meditasi 1 jam. Pelan-pelan dulu. Misalnya untuk tahap awal 10 menit dulu. Ya, setelah itu minggu depan naik lagi 1 menit, minggu depan naik 1 menit lagi. Nanti tidak terasa, nanti dalam 1 tahun itu sudah mampu meditasi dalam waktu 1 jam. Jadi pelan-pelan, kita harus realistis, kita harus mengetahui kita berada di posisi mana dulu. Ya, berada di posisi mana. Kalau misalnya dasar-dasarnya belum kuat, ya, kita masih baru tahap awal belajar, ya jangan langsung loncat mempraktekkan yang tinggi-tinggi. Ya, harus realistis. Ya, itu saja. Semoga menjawab dan semoga tidak menyerah ya bagi penanya tadi ya. Berlatih bagus terus ditingkat. Baik, ada yang raise hand lagi di dalam Zoom. Ini Dita Dama. Kita bertanya secara langsung. Baik, silakan. Malam Bante, terima kasih host kesempatannya. Malam Bante, Bante ini saya ada mau tanya tentang berkenaan Pancaniwarana ya Bante. Di Pustaka Pali ini ada perumpamaan bahwa Pancaniwarana atau 5 rintangan batin dalam meditasi ini diberikan 5 perumpamaan. Yang yaitu sebentar ya, saya coba ingat ya host sebentar. 1, orang yang untuk Pancaniwarana pertama yaitu Kamacanda atau Kamacanda itu diumpamakan seperti orang yang berhutang. Sudah itu kalau Wyapada seperti orang yang sakit empedu. Jadi dia makan apa saja itu rasanya pahit. Terus yang ketiga kalau yang Dinamida itu seperti orang yang di penjara. Terus yang kelima, orang yang mengalami kegelisahan atau penyesalan atau udah kaku kuca, itu seperti orang yang diperbudak. Dan terakhir adalah keraguan-raguan, seperti orang di padang pasir. Nah ini mohon Bante bisa menjelaskannya, Bante, kenapa memakai perumpamaan ini ya, Bante, dalam hal ini ya, karena kelihatannya sangat dalam ini. Mohon. Ini berasal dari sutta ya, atau dari komentar? Sutta, justru saya belum dari sutta sepertinya. Sutta atau yang mana saya sebenarnya. Tapi ini sangat mendalam sekali. Saya sampai waktu itu belum lagi membaca satu topik, itu diberikan perumpamaan ini, Bante. Pernah mendengar perumpamaan ini, Bante? Ada bagaimana ya ada hal ini? Saya belum pernah dengar. Ya, saya belum pernah dengar. Tapi oke. Misalnya yang pertama ya, Kamacanda. Ya, Kamacanda. Kama kan kesenangan indriawi, canda itu keinginan. Jadi Kamacanda itu keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Ya, jadi misalnya ingin makan enak, ya, ingin mendengarkan suara musik yang merdu, ya, ingin mencium wangi-wangian, ya, ingin mencicipi rasa enak, ya, ingin menyentuh sesuatu yang yang nyaman, ya. Itu yang disebut sebagai Kamacanda. Jadi bagaimana hubungan Kamacanda dengan meditasi? Ya, jadi kenapa itu disebut sebagai rintangan?
Karena sebetulnya ini saya mau jelaskan minggu depan. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu secara ringkas. Ya. Jadi misalnya pada saat sedang meditasi, karena kama canda kita masih kuat, pada saat sedang mengamati nafas, misalnya, sebentar terpikir, sebentar terpikir, di atas meja masih ada makanan enak ya, saya belum mencicipinya. Udah mengganggu meditasi kita. Lalu nanti sebentar lagi ada sedikit suara kita terdengar pada saat sedang meditasi, muncul keinginan untuk menikmati suara musik. Atau misalnya lagi ada orang kita dengar suara musik. Karena kita ingin juga menikmati suara musik itu, artinya kita bukan memperhatikan objek meditasinya, tapi perhatian kita itu ke suara musik. Karena kalau misalnya kita sudah tidak tertarik lagi menikmati suara musik, sebetulnya walaupun kita meditasi ada orang setel ada speaker keras-keras di samping kita juga nggak tertarik untuk mendengarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita tertarik untuk mendengarkan suara musiknya, ya udah itu mengganggu meditasi kita. Nah, jadi di dalam sutta itu diberikan perumpamaan seperti orang yang punya utang. Ya, jadi ya sepertinya itu objek dari luar itu selalu menagih utangnya ke kita. Atau kita yang selalu jadi kita selalu minta gitu. Selalu minta untuk memenuhi keinginan kita. Ya. Jadi makanya itu disebut sebagai seperti orang yang memiliki utang atau orang yang berutang ya. Bisa diulang suaranya? Di-unmute, boleh di-unmute. Ya. Seperti yang berhutang kalau nggak salah. Seperti orang yang berhutang. Seperti orang yang berhutang. Ya, orang yang berhutang. Ya, jadi penagih hutangnya bisa datang kapan saja. Ya. Atau orang yang berhutang, berarti dia selalu teringat, ini saya punya utang ini. Ya, saya punya utang ini, saya belum memenuhi keinginan saya ini. Saya belum makan ini, saya belum mendengar ini, saya belum mencicipi ini. Ya, jadi itu. Jadi seperti orang yang berutang, jadi dia teringat terus untuk objek-objek kesenangan indriawinya. Mungkin dalam konteks itulah itu disebut sebagai seperti orang yang berutang. Nanti penjelasan lain ini sepertinya penjelasannya bisa panjang sekali. Sekalian saja minggu depan Anda nanti tolong forward ke saya kalau Anda masih punya linknya tentang Pancaniwarana ini, ya Anda forward ke saya. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama, ya sekalian sama yang Pancaniwarana, ya sama perumpamaan ini nanti kita sekalian membahasnya minggu depan sebagai pengantar meditasi kita. Baik Bante, terima kasih Bante. Sadu. Terima kasih host. Ya, terima kasih kepada Pak Pitadama ya. Baik, kami juga masih membuka ruang pertanyaan baik bagi Bapak Ibu yang berada di Zoom maupun di YouTube. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Jadi tema yang menarik ya, Bante. Baik, apabila tidak ada, kita akan menutup sesi meditasi online bersama pada malam hari ini. Namun sebelum kita menutup, Bante izinkan saya memperkenalkan Bante untuk membacakan parita pelimpahan jasa Bante.
jasa kebajikan yang telah kita perbuat di malam hari ini. Untuk itu kepada host mungkin menampilkan. Ya, baik. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Kita sudah memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, kita sudah bermeditasi sejenak. Kita sudah melakukan diskusi Dhamma. Ya, itu dikatakan semua menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga bagikan kepada kepada sanak famili kita yang sudah meninggal, kepada mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, kepada makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar tempat kerja kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang baru dilakukan ini atau yang telah dilakukan sejauh ini. Nah, semoga mereka turut berbahagia. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani tatassa yana nyani katamine te sanca bagino hontu sattananta pamanaka yetiya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditthame capya ditthawa anye majjatta verino satta titthanti lokasmi te bumma catu yonika pance kacatuwo kara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidanang me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sanghiwe dayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahuntu awera sukhajiwino kema padanca pakkontu te sasa sijatang subha. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante telah berkenan membacakan parita pelimpahan jasa. Semoga kebajikan yang telah kita perbuat dapat melimpah kepada sanak saudara sanak leluhur kita. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa informasi mengenai Dhamma Sakaca Online. Silakan kepada operator untuk dapat menampilkan slide-slide yang ada.
Baik, demikian tadi informasi terkait dengan acara Dhamma Sakaca. Dan secara bersama-sama, mari Bapak Ibu yang berada di Zoom, dan juga mungkin yang berada di YouTube, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Tirtanyano Mahathera. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abiwadana Sirisa Nikang Udam Pacayino Cattaro Dhamma Wadanti Ayuwano Sukhang Balang. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, akan lanjut dengan menutup acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan Parita Namakan. Bapak Ibu bisa mengambil sikap. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Tabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah acara Dhamma Sakaca online, sesi meditasi online bersama pada hari ini, Rabu 16 November 2022. Atas nama panitia, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan. Terimalah salam Buddha Dhamma dari saya. Namo Buddhaya, Soti Hotu, selamat malam, selamat beristirahat.